Ya, sesuai dengan SE yang terakhir ya, bahwa kita tetap harus menerapkan swab antigen. Kita tidak pernah melakukan misalkan toleransi ya. Oke. Cuman memang ada diringankan sedikit dengan SE yang terakhir itu adalah untuk logistik ya. Biasanya kalau kita terkait karantina itu kan tugasnya di luar pelabuhan sebenarnya. Nah, untuk di dalam pelabuhan sendiri di depan gate itu sudah ada juga kalau ada Disiapkan alat indikasi deteksinya ya. ya itu ada. Pernah nggak dapat Pak? Dapat narkoba Ya, misalnya saya atau rasa datanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Ya pun. pemirsa Rilis Corner kali ini kami berada di hall atau di lobi dermaga eksekutif Bakahuni, Lampung Selatan. Bersama saya akan menjadi teman saya ngobrol pada kesempatan kali ini adalah General Manager PT ASDP Cabang Bakauheni, Lampung. Beliau adalah Kapten Solikin. Ya. Halo Pak. Halo Bu. Terima kasih loh Pak sudah menyempatkan waktu. Di sela-sela kesibukan kita culik sebentar di pojokan sini Pak Enggak untuk apa-apa. ngobrol. Obrolan kita adalah tentang bagaimana eksistensi dari ASDP di Lampung atau di Bakauheni ini Pak. Ya. Namun sebelumnya Bapak sudah berapa lama bertugas sini Pak? Ya, saya hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ya. Artinya sudah cukup banyak pengalaman Ya, yang bisa insya diceritain Allah. nih Pak. Masalah. Iya. Pak, kalau dalam kondisi normal sebelum COVID ya Pak ya, Ya. sebenarnya lalu lintas kapal penumpang di Bakauheni ini seperti apa Pak gambarannya? Jumlahnya gitu-gitu Pak. Ya. Baik Bu, bahwa di Bakauheni ini untuk lalu lintas kendaraan maupun penumpang sebelum COVID tentu tumbuh ya, bahwa kalau kendaraan itu bisa mencapai 9.000, 7.000 pada saat peak season ya, 9.000 per day misalkan ya, per day. Tapi dengan kondisi COVID ini untuk kendaraan penumpang relatif turun, tapi untuk penumpang drastis turun ya, dan untuk kendaraan logistik masih ada pertumbuhan. Kalau penumpang Sekitar benar-benar 4%. drastis ya Pak, Iya, di turunnya awal-awal COVID terutama. ya, sisa 30% ya sekitar gitu ya. Gitu. Kemudian yang kendaraan untuk penumpang, kendaraan pribadi atau apa itu hampir 50%. Hampir turunnya. 50%. Kemudian untuk kendaraan logistik itu masih tumbuh sampai dengan sekitar 4%. Gitu ya. Sebenarnya agak mengejutkan juga nih. Iya. Agak nggak siap mungkin awalnya Pak dengan kondisi seperti itu. Terus sekarang nih COVID nih masih tetap ada ya Pak, tapi mungkin udah sedikit longgar. Iya. Apa yang berbeda Pak pelayanan di sini? Sebenarnya kita nggak pernah ada kelonggaran secara penerapan protokol. Kita Selama tetap dari awal COVID dimulai? ya dari awal COVID kita tetap konsisten untuk pengguna jasa diterapkanlah protokol kesehatan, mulai menggunakan masker, jaga jarak, ya physical distancing, kemudian juga cuci tangan dan itu termasuk kita juga membersihkan tempat-tempat yang digunakan untuk pengguna jasa itu kita juga pakai disinfektan dan lain-lain. Tidak ada perlakuan terhadap protokol itu yang menurun. Justru kenapa terasa lebih ringan? Karena kalau dulu kan kita baru mengajarkan gitu ya, kita mengedukasi gitu ya. Masyarakat udah pada paham ya. Kalau sekarang semua masyarakat pengguna jasa sudah paham, jadi serasa akhirnya menjadi terbiasa bahwa protokol itu merupakan kebutuhan daripada masing-masing individu gitu. Baik. Ya. Nah, terus aturannya Pak untuk calon penumpang yang mau nyebrang, itu syaratnya apa mereka kan? Kalau prokesnya pakai masker udah pasti, bawa hand sanitizer. Kalau untuk swab atau antigen itu harus atau bagaimana Pak? Ya, sesuai dengan SE yang terakhir ya, bahwa kita tetap harus menerapkan swab antigen. Kita tidak pernah melakukan misalkan toleransi ya. Cuman memang ada diringankan sedikit dengan SE yang terakhir itu adalah untuk logistik ya. Kalau untuk pengguna jasa umum tetap ya, bagi yang menggunakan vaksin itu maupun yang tidak menggunakan vaksin nggak bisa nyebrang. Kalau menggunakan vaksin bisa nyebrang ya. Jadi sudah sekarang diberlakukannya itu ya barcode itu ya, peduli lindungi itu sudah wajib. Untuk logistik agak kelonggaran sedikit. Kalau vaksin 1 kali itu
berlakunya bisa 1 minggu antigennya. Kalau gitu. vaksin 2 kali itu berlaku 2 minggu. Nah, itu kelonggaran dari untuk logistik. Logistik, Driver ya Pak. logistik ya. Oke. Nah, sekarang ini kan beberapa tahun terakhir ini kita sudah ada dermaga eksekutif. Ya. Jadi awalnya kan disambut sangat antusias oleh warga masyarakat di Lampung khususnya dan di Sumatera yang mau nyebrang ke Jakarta, mau ke Merak. Artinya mereka punya pilihan kapal yang lebih nyaman, lebih lega gitu. Nah, ini dengan adanya apa tuh namanya kapal eksekutif ini, ada syarat tertentu nggak Pak ini supaya mereka ini jangan dieksekutif misalnya untuk truk-truk besar atau gimana tuh aturan permainannya Pak? Untuk sampai sekarang segmen eksekutif masih memfasilitasi pengguna jasa pribadi, kendaraan-kendaraan pribadi, penumpang maupun juga logistik ya. Logistik. Masih pengguna jasa disilakan memilih karena ada perbedaan dari harga tiket dan lain-lain. Jadi ini saya rasa pilihan buat masyarakat dan kita juga sedang mencari pola bahwa pelayanan eksekutif ini idealnya seperti apa dan kita sih membentuk segmen eksekutif ini lebih sustain sehingga nanti ada perbedaan atau diferensiasi services ini antara reguler dengan eksekutif ini sudah bisa dirasakan oleh pengguna jasa ya khususnya. Pengguna jasa berhak memilih dan persyaratan-persyaratan sama, protokol kesehatan sama, tidak ada perbedaan. Ongkosnya yang beda. Iya. Ongkosnya beda karena layanan yang berbeda. Layanan berbeda. Ya, layanan diterima juga beda. Iya, ya, beda. Pak, ya? Pak, kalau untuk kapal reguler ada berapa unit ya Pak sampai saat ini? Sampai sekarang kapal kita total kan hampir 70 ya. 70 kapal itu yang di eksekutif ada 6. Berarti reguler sendiri ada 64 kapal. 64. 64. Oh, banyak sekali ya. Per day bisa beroperasi rata-rata 28 sampai 30 kapal. Nanti sisanya itu ada menunggu giliran. Dermaga kita ada 7 dermaga. Dermaga eksekutif 1, dermaga regulernya ada 6. Ada 6 ya. Oke. Kita boleh tahu nggak Pak, dengan adanya COVID-19 pandemi melanda, kan tadi Bapak sampaikan jumlah penumpangnya beda kan, arus penumpangnya. Akhirnya bagaimana tuh mensiasatinya? Biaya operasional kan pasti gede tuh, gitu-gitu. Itu targetnya gimana jadi Pak? Ya, semuanya untuk logistik ya, untuk transportasi saya rasa semua kena dampaknya. Dan kami juga secara korporasi sudah sepakat kita mengencangkan pinggang lah istilahnya, melakukan efisiensi dari semua aspek, tapi tidak mengurangi kualitas daripada layanan itu sendiri. Kualitas tentang keselamatan, keamanan tidak boleh dikurangi. Yang bersentuhan dengan compliance standar itu harus tetap. Tapi mungkin yang bersentuhan secara operasional yang bisa kita efisienkan, kita harus seefisien mungkin ya. Ya mengikuti daripada tren daripada demand-nya sendiri. Jadi selama ini ya alhamdulillah strateginya gimana kita bisa efisien, bisa pendapatan juga masih bisa tingkatkan terus dan alhamdulillah dengan kita melakukan komunikasi atau kita melakukan pemasaran yang baik, pengguna jasa juga semakin percaya bahwa kita juga bisa melakukan compliant terhadap standar protokol, standar keselamatan, keamanan, penggunaan jasanya aman aja. Karena kita tahu bahwa segmen logistik masih naik, bukan turun gitu. Iya, gitu ya. Pak, kalau untuk hal-hal yang menjadi bagian tugas dari ASDP di pelabuhan ini apa aja Pak? Arus kapal yang pasti ya. Apa saja tuh Pak? Kita tahu bahwa di pelabuhan ASDP ini ada beberapa stakeholders, tapi ada stakeholders yang utama adalah yang pertama ada BPTD. BPTD ini Balai Pengelola Transportasi Darat. Ini kepanjangan tangan dari Kementerian Perhubungan yang bertanggung jawab langsung terhadap pengendalian, pengawasan dan pengaturan daripada traffic ya, semua termasuk traffic kapal, traffic pengguna jasanya sendiri. Ini adalah BPTD. Nah, kemudian ada KSOP, yaitu kantor otoritas pelabuhan ya, bandaran lah. Nah, itu memberikan izin kapal berlayar dan lain. Kapal ini bolehkan berlayar atau enggak Jadi itu keputusannya ada di KSOP situ ya. Kantor Kesebandaran dan otoritas pelabuhan.
Nah, kemudian yang untuk ada KSKP, macam-macam. KSKP ini dari kepolisian ya. Nah, kemudian ada dari karantina. Bagaimana juga supaya traffic barang, traffic penumpang itu kita betul-betul bebas daripada narkoba misalnya gitu. Macam-macam. Itu. Nah, tadi kalau untuk yang tadi karantina tadi itu Pak, ini mulai mereka diperiksanya di mana tuh? Apakah di sini akan diperiksa lagi sebelum mereka naik kapal itu barang-barangnya? Tetap ada scan, Ya, itu ada alatnya juga? ada itu. Tapi untuk itu masih random ya. Tapi biasanya kalau kita terkait karantina itu kan tugasnya di luar pelabuhan sebenarnya. Ya untuk kendaraan-kendaraan khususnya itu masih banyak di luar pelabuhan. Nah, untuk di dalam pelabuhan sendiri di depan gate itu sudah ada juga kalau ada indikasi. Alat deteksinya ya? Ya, itu ada deteksi seperti di pelabuhan itu kita di terminal kita. Pernah nggak dapat Pak? Dapat narkoba misalnya? Ya, saya rasa datanya itu ada di kepolisian, tapi saya yakin tapi ada. Ya? Oh, ada ya. Saya yakin ada informasi dari pihak kepolisian di bidang narkoba juga sering sosialisasi ke kita. Masih banyak juga yang masih banyak. Ya. Tapi mereka kedapatannya belum masuk di pelabuhan gitu ya, sudah di sebelumnya, bukan di sini gitu ya Pak ya. Iya. Nah, kalau untuk pengelolaan mall ini Pak, ini menjadi tanggung jawab siapa nih? Kita punya namanya anak perusahaan IPRO ya, anak perusahaan kita yang khusus mengelola mall ini. Namanya apa tuh? IPRO, Indonesia Ferry Property. Oh, IPRO. Ya, Indonesia Ferry Property ini adalah salah satu daripada anak perusahaan kita yang mengelola daripada selain bisnis pokoknya, karena bisnis pokoknya kan ada di kapal, yaitu tempat sandar kapal pelabuhan, kemudian juga ada side bisnisnya lagi yang terkait dengan penyediaan bahan bakar, air tawar, termasuk dan di segmen reguler itu masih ada pengelolaan properti lain-lain. Tapi untuk khusus mall ini dikelola oleh anak perusahaan kita. Tadi, Tapi kan ini sangat berkaitan ya Pak, ketika dedikasi kapal yang bagus, yang nyaman, sandar, turunnya di tempat yang nyaman juga, gitu kan. Nah, apa yang diinginkan dari pihak SDP sendiri dengan pengelolaan ini sebenarnya Pak? Targetnya apa tuh? Yang diinginkan menjadi target dari SDP sendiri mengelola seperti ini? Iya, targetnya terutama adalah bagaimana kita bisa memberikan services kepada pengguna jasa senyaman mungkin ya, sampai silent services gitu ya biasanya, dan supaya pengguna jasa merasa nyaman ya, merasa betul-betul kita antara penyedia jasa dengan pengguna jasa itu tidak ada batas. Jadi merasa memiliki bahwa ini kita harus jaga bersama, kita bangga menjadi bangsa Indonesia, bangga memiliki fasilitas penyeberangan yang seperti ini, dan kita tidak kalah dengan apa yang di Singapura, apa di negara-negara Eropa yang pernah saya kunjungin. Ya alhamdulillah kita mampulah menyediakan seperti ini. Ini adalah sebuah pencapaian yang kita harus banggakan, milik kita bersama. Iya. Baru-baru ini ada informasi yang beredar Pak, cukup viral, bahwa pemberhentian atau ternyata kejadiannya di Merak gitu, bukan di Bakauheni. Nah, itu bisa dijelaskan nggak Pak kira-kira itu? Terkait dengan ada yang jembatan penghubung jembatan untuk penumpang ya? Itu. Kalau jembatan untuk penumpang kan Garbarata ya. Garbarata. Kalau Garbarata memang kejadiannya juga pernah kemarin di sini. Memang kita. Maksudnya ada kerusakan? Ya, ada kerusakan yang sifatnya sangat insidental gitu. Tapi tidak berarti kapalnya jadi nggak jalan gitu nggak kan? Tetap kan? Tetap kita harus ada contingency plan jalan penumpang ini lewat mana. Dan itu sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Baik. Pak, 1 menit terakhir. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa Rilis TV, Pak? Dengan adanya eksistensi dari ASDP, sekarang sudah berusaha untuk memberikan pelayanan yang paling nyaman, terbaik untuk para pengguna kapal. Apa yang ingin diharapkan, dan mungkin ada woro-woro, ayo sekarang naik kapalnya udah enak nih sekarang gitu. Ya, kepada para pengguna jasa semua yang saya hormati, kita sudah memiliki fasilitas terminal eksekutif, kapalnya ekspres dengan kecepatan yang sudah cukup lebih pendek jarak tempuhnya, waktu tempuh, dan untuk ini ayo kita jaga bersama, ayo kita banggakan dengan pelayanan ini. Kami berharap bahwa kerjasamanya
semua pengguna jasa bisa mentaati juga protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, dan juga jangan lupa menggunakan aplikasi Verizi yang ada di gadget masing-masing, bisa membeli tiket secara mandiri supaya kita sudah semakin tidak gaptek lagi. Kita bahasanya itu kita melek teknologi lah gitu. Nah, ayo kita sama-sama kita bangun penyeberangan kita menjadi penyeberangan yang lebih elegan, dibanggakan oleh bangsa lain. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak nih Pak atas waktunya, atas ngobrol-ngobrolnya. Nanti kita mungkin akan ada promo-promo nggak gitu? Bisa ada promo gitu nggak sih Pak kalau ASDP? Misalnya ini lagi ada promo potongan untuk para penumpang eksekutif gitu-gitu. Ada seperti itu nggak sih? Sementara belum ada. Belum ya? Belum ada, kita sama saja. Nanti kalau ada kasih tahu ya Pak, kita ekspor. Oh iya. Baik, Pak Kapten Solikin, terima kasih banyak waktunya, terima kasih banyak obrolannya, dan ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan dari kita semua yang nonton. Ternyata kita bisa lebih tahu lagi eksistensi dari ASDP, PT ASDP di cabang Bakauheni Lampung. Terima kasih Pak, sukses selalu. Terima kasih pemirsa atas waktu Anda, dan obrolan kita berakhir sampai di sini dalam Rilis Corner. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.